Nah, kali ini gue bakal jawab pertanyaan temen gue yang nanya, kenapa gue bikin konten podcast. Welcome back di Caping Channel. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diberi komentar setiap videonya. Thank you semuanya ya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya teman-teman ya. Karena kita tahu belakangan ini kita lagi ada kondisi kena musibah corona ya teman-teman. Jadi gini, gue mau kasih tahu beberapa pertanyaan yang nanya ke gue banyak banget, entah itu lewat Instagram, WhatsApp, Japri, atau ya dia ngomong langsung sih. Mereka pernah nanya, kenapa gue bikin konten podcast, kenapa gue nggak bikin konten-konten yang lain gitu loh. Kan konten di YouTube itu banyak banget, ada prank, ada juga ya reaction gue pernah bikin, ada juga yang kita tahu apa ya, kayak tutorial, unboxing gitu loh. Pokoknya ada banyak banget deh gitu loh. Vlog juga, wah bener banget, konten tuh ada banyak banget. Kenapa mereka pernah nanya kenapa gue bikin konten podcast? Nih gue kasih tahu buat lu semua ya, gue sebenarnya nggak fokus di podcast. Kalau lu pernah lihat video-video gue sebelumnya, gue pertama kali gue bikin video itu game sih, untuk di Caping Channel ya. Kita lagi konsep tuh lagi di Caping Channel, karena dulu tuh gue pernah juga punya YouTube channel gitu, cuman udah nggak aktif. Akhirnya gue bisa bikin baru Caping Channel. Pertama kali gue video itu main game, main Mobile Legend. Terus setelah itu gue upload video tentang vlog yang gue ketiga raksa itu. Gue bikin vlog, dan terus gue bikin video reaction juga. Kok campur sih Ping? Nih gue kasih tau ya, YouTube tidak melarang kalian tuh mau bikin konten apa, bebas. YouTube itu nggak ada batasan. Lu mau bikin konten vlog, lu mau bikin konten makan, lu mau bikin konten apapun lah, pokoknya apapun itu konten ya, YouTube itu nggak ada larangan, bebas sebenarnya ya. Cuman yang dibutuhkan para subscriber itu konsistennya, karakternya. Contoh gini, kayak Caping Channel, gue sebenarnya di mix sebenarnya sih. Gue masih mix, jujur aja gue masih mix. Mixnya gini, ketika gue butuh konten game, bagi gue itu bagus, gue bakal bikin konten game ini kayaknya bagus nih. Mungkin gue diajak kerja sama, wah bakal game ini, tapi bagus banget sih kontennya. Gue bakal upload, gue bakal bikin itu konten, gitu loh. Terus gue ada seumpama ketika gue ngevlog, wah ini konten ini bagus banget nih kalau gue masukin kayak channel gue gitu, pasti gue bakal upload gitu. Sebenarnya nggak ada larangan sebenarnya dari YouTube-nya itu sendiri. Jadi cuman karakternya Caping Channel tuh orang pengennya tuh, oh Caping Channel ini podcast, jadi punya karakter, punya ciri khas yang dibutuhin dari penonton, itu ciri khas gitu loh, karakternya gitu sih. Ya mungkin oke, belakangan ini gue lagi banyak banget tentang podcast. Gue podcast ke narasumber, ke orang-orang yang bagus sih bagi gue gitu loh. Jadi gini loh, gue jawab lagi ya pertanyaan yang tadi orang-orang banyak nanya, kenapa gue bikin podcast, kenapa gue gak bikin konten lain. Pertama, podcast itu simple, walaupun gak simple banget sebenarnya sih. Banyak yang lebih simple. Main game pun sebenarnya simple. Kalau lu jago, kalau lu pro, lu tinggal main game, lu bikinin konten, jadi orang pada suka, orang pengen tahu skill lu gitu loh. Tapi karena gue nggak pro, gue nggak jago di game, jadi akhirnya ya gue game ya sebatas game aja sih sebenarnya. Terus kenapa gue bilang podcast itu sih simple dibandingkan kayak ini, menurut gue ya, nggak tahu kalau menurut orang lain tuh gimana ya. Kenapa gue nggak bikin vlog itu banyak halangan, banyak kendala. Kenapa gue nggak bikin vlog itu ribet banget bro. Jadi lu harus, nggak harus selamanya destination, tapi setiap aktivitas lu bisa liputin juga sih sebenarnya, simpelnya gitu ya. Nggak harus lu pergi kemana lu jadiin vlog, enggak, tapi aktivitas lu pun lu bisa untuk dijadikan konten, setiap aktivitas lu. Cuman gini, kalau untuk vlog, kenapa gue nggak bikin vlog itu ribet, dan gue nggak pede juga secara publik gitu loh. Maksudnya bener-bener ya lu tau sendiri lah, kalau vlog semua gue lagi ada di tempat ini padahal orang rame gitu loh, gue bakal ini gue nggak pede, jujur aja gue nggak pede.
Jadi gue lebih ke podcast jadi yang sekarang ini. Terus kenapa gue nggak bikin video reaction? Padahal gue sempat bikin video reaction. Nah, ini perbedaannya antara reaction dengan podcast. Awal-awal nggak awal-awal juga sih. Gue pernah bikin konten itu reaction. Buat teman-teman yang belum tahu, buat tuh semua yang kepo banget, gue kasih tahu, reaction gak ada duitnya. Reaction itu sama sekali gak ada duitnya. Gue pernah bikin 2 video tentang reaction dan itu dihapus oleh YouTube. Akhirnya gue kena sanksi. Bagi yang belum tahu, gue kena sanksi. Cuman sanksi pertama dan itu gak jadi masalah. YouTube itu ngasih 3 kali sanksi. Yang gue tahu, yang pernah gue baca sih 3 kali sanksi. Gue kena sanksi yang pertama, tapi itu masih aman. Gue nggak tahu durasinya berapa lama apa untuk bisa dihapus sanksi gue itu. Cuma gue masih tetap lanjut. Gue pernah upload tentang reaksi dan itu dihapus. Itu melanggar visibilitas dan melanggar hak cipta. Yang paling parah sih hak cipta. Jadi yang kalau lu tahu video reaction gue yang tentang TikTok versi lebaran, yang adalah pokoknya lu bisa lihat TikTok lebaran itu sebenarnya itu nggak ada duitnya, sama sekali nggak ada duitnya. Jadi itu ada hak ciptanya, udah video itu kena copyright. Jadi yang belum tahu. Tapi kalau untuk podcast ini aman. Padahal yang reaction itu gue udah bener-bener rumit sih, editingnya rumit juga ya. Untuk reaction editingnya rumit. Gue gimana bikin biar itu nggak kena hak cipta. Walaupun ya lu tahu sebenarnya adalah langkah-langkahnya kalau lu mau belajar hak cipta itu jangan sampai ada durasinya juga. Supaya lu mau dengerin musik orang cuman ada durasinya, sebenarnya ada beberapa langkahnya kalau kalian ingin belajar. Cuman bagi gue itu editingnya ribet banget editingnya. Jadi akhirnya gue memilih untuk ya gue podcast aja lah, simple. Gini loh, banyak manfaat yang lu dapat dari podcast. Lu pengen tahu manfaatnya gini, ketika lu ketemu narasumber, balik lagi ya, gue kasih tau ya, narasumber itu gue yang benar-benar yang punya potensi, yang benar-benar yang dia tuh bisa berkontribusi bermanfaat lah gitu loh, yang beda lah dari yang lain gitu. Yang makanya semua proses podcast ini nggak segampang yang lu kira. Nggak mungkin gue ngundang orang yang biasa-biasa aja. Maksudku orang tuh ada banyak banget ya, gue tahu setiap orang tuh punya potensi masing-masing. Cuman gue ngundang orang ini yang benar-benar berpengaruh besar gitu loh ya, makanya gue ngundang beberapa orang. Terus simpelnya lagi, enaknya di podcast, ketika lu podcast sama narasumber dan orang-orang yang tertentu gitu loh, yang gue podcast sejauh ini gue bikin video, gue bisa dapat ilmunya, gue bisa banget dapat ilmunya. Terus manfaatnya lagi ya, gue bisa apa ya, tahu tentang dia gitu. Oh, kisah hidupnya. Oh, berarti apa yang gue belum mampu, gue bisa belajar dari dia gitu loh. Terus relasi ya, gue jadi kenal sama dia, gue bisa jadi lebih deket sama dia gitu loh. Gue nambah teman lah kalau bisa dibilang gitu loh. Dan gue nambah pengalaman juga gitu loh sama dia gitu loh. Jadi benar-benar jadi lebih akrab lagi kan gitu. Walaupun itu ada yang beberapa teman gue juga jadi nambah silaturahmi lagi, jadi lebih dekat lagi. Nah, itu manfaat dari podcast. Terus ya itu dari manfaat dari kesulitannya, rumit juga nih bagi lu semua yang belum tahu, podcast itu rumit. Gak segampang yang tadi gue bilang. Podcast itu ketika lu ngundang orang itu gak gampang. Belum lagi kita lagi keadaan saat ini, kita lagi terkena wabah corona ya, virus COVID-19. Ngundang orang itu benar-benar sulit. Gak bakal apa-apa. Gue ajakin, kita podcast bareng yuk, datang ke rumah gue, kita podcast bareng. Mereka tuh selalu bilang ya nggak bisa, lagi nggak boleh gitu loh buat kumpul-kumpul. Ya gue ngerti emang lagi COVID-19 ini, jadi makanya keterbatasan untuk podcast ini ribet banget. Terus gimana kalau nggak ada COVID-19, gimana? Tetap. Nah, podcast ini bener-bener gue bilang rumit sih. Ngundang orang nggak semua jadwalnya sesuai dengan kita. Benar. Jadi kita harus ngikutin jadwalnya dia. Kapan dia waktunya bisa, kapan dia waktunya sempet, kita harus ngikutin. Contoh, gue pernah podcast gini. Itu jam berapa ya waktu itu ya? Jam 3:30, jam 3-an lah, jam 3 malam. Karena mereka ready-nya jam segitu. Gue ikutin podcast dia. Oke, kita podcast jam segitu. Itulah maksudnya ya, gue sebagai
konten kreator, gue harus bikin konten gimana ya, gue ngikutin jadwal dia gitu. Jadi buat lu semua jangan gini loh, lu hargain setiap para YouTubers, lu hargain video-video yang ada di YouTube. Tolong hargain juga, karena di balik video yang segampang itu lu lihat, itu tantangannya, rumitnya itu bener-bener parah, serius bro, parah banget. Jadi ya lu bisa hargain lah, bener-bener hargain. Maksud gue gini loh, ada beberapa orang yang enggak lah, gue nggak mau subscribe, nggak mau ini, walaupun subscribe itu gratis ya, dan gue kasih tau subscribe itu nggak memakan kuota, subscribe itu nggak merugikan, subscribe itu walaupun nggak perlu lalu nyalain lonceng, cuma subscribe doang, itu nggak ada notifikasi apa-apa gitu loh. Maksudnya nggak ada rumitnya gitu loh, nggak merugikan lu gitu loh. Padahal kalau lu pengen tahu, para YouTubers itu di belakang layar itu bener-bener ngerjain konten rumit banget, bener-bener rumit banget. Nah, balik lagi sama rumitnya kayak podcast ini, banyak waktu editing. Karena gue bilang lagi sekali lagi, gue sebagai YouTubers, gue sebagai konten kreator, gue sebenarnya ngerjain sendiri. Cuman gue sendiri. Enggak. Sebenarnya banyak konten kreator yang ngerjain sendiri, tapi maksudnya gue ngerjain sendiri gitu loh. Dari mulai gue setting kamera, gue setting podcast, setup tempat, dan lighting gitu kan, place-nya. Terus ketika udah selesai, gue interaksi dengan kamera. Setelah itu gue editing, gue finishing, gue cek ulang lagi, gue cek suara lagi gimana biar balance. Itu sebenarnya sendiri. Jadi biar lu tahu, gue sebenarnya sendiri, gue nggak punya tim. Nah itu dia maksudnya. Ya kalau emang kalian punya tim, ya mungkin dipermudah. Cuman bagi gue masih belum butuh tim, gue masih jalanin sendiri. Ya itu sih sebenarnya, biar lu semua tahu kenapa gue pilih podcast. Karena sejauh ini kalau podcast, kalau gue ngelakuin, gue mampu untuk sendiri, dan ini passion gue. Kalau lu orang seumpama lu punya YouTube channel, lu pengen bikin atau gimana, banyak pilihan, banyak choice yang bisa lu pilih. Mau podcast, mau apa lagi, mau walaupun game ya. Kalau lu secara anak game itu peminatnya banyak gitu loh. Tapi gue nggak terlalu ke game sih, gue lebih ke podcast. Selera, makanya gue bilang selera. Lu mau jagonya di mana, lu skill lu di mana, ya lu kembangin di situ. Kebetulan gue pilih podcast, gue orangnya suka ngobrol, gue suka bicara, gue suka interaksi sama orang, dan gue suka debat sama orang gitu loh. Ya banyak hal sih sebenarnya. Akhirnya gue pilihlah podcast. Itu sih sebenarnya alasan gue kenapa gue pilih podcast. Ya itu. Jadi buat lu semua yang lagi kemarin sempat nanya kenapa gue pilih podcast, itu dia. Satu hal lagi, di antara reaction dan podcast, reaction gak ada duitnya, dan podcast ada duitnya. Karena podcast gak ada hak cipta, podcast itu gak ada copyright, aman. Gitu dia, makanya alasan gue pilih podcastnya itulah. Tapi baik lagi ya, selera teman-teman. Gue nggak menyarankan bagi lu mau bikin YouTube, lu mau bikin channel, lu mau bikin podcast lah gitu. Enggak, lu nggak harus ngikutin gue, lu nggak harus ngikutin orang lain. Tapi passion lu sendiri, kemampuan lu sendiri tuh di mana, tinggal dikembangin aja sebenarnya. Itu sih saran gue. Jadi itu yang gak bisa gue jawab. Jadi cuman itu. Mudah-mudahan jawaban gue ini bisa dimengerti buat lu semua yang belakangan ini sempat nanya kenapa gue bikin podcast gitu loh. Itu aja. Dan sebenarnya ya lu bisa tahu lah secara rinciannya, secara luasannya itu kayak gimana. Intinya ya seperti yang gue jawab tadi, gue memilih podcast, gue cari aman. Oke. Mudah-mudahan juga ini nggak ada copyright dan ini ada duitnya. Gitu loh podcast ini. Dan walaupun ada kesulitan yang benar-benar rumit, ya nggak mungkin semuanya tuh nggak ada rintangannya, pasti ada rintangannya. Tapi podcast ini gue masih mampu untuk nge-handle sendiri karena gue semuanya ngejalanin sendiri ya, gue nggak ada tim sama sekali. Itu aja sih yang gue bisa gue ceritain kenapa gue pilih podcast. Semoga teman-teman bisa ngerti, semoga teman-teman bisa nyukain video ini. Ya gue jelasin tadi, YouTubers gak segampang yang lu lihat. Jadi YouTubers gak segampang yang lu bener-bener tonton deh kayaknya simple banget akhirnya jadi konten YouTube. Enggak, di balik layar ini ada kesulitan, ada bener-bener rintangan yang berat ya. Setiap orang antara mampu dan nggak mampu, balik lagi tergantung diri sendiri.
ya lu mau ngerjain atau enggak, gitu aja sih. Jadi tolong dibantu tuh subscribe, di like videonya, di share ya, kalau bisa di share ke teman-teman biar pada tahu kenapa sih beberapa orang milihnya podcast, kenapa enggak konten-konten yang lain. Gak apa-apa, lu share aja video ini, terus lu kasih komentar, gue bakal bikin konten apa lagi, atau lu mau nanya apapun nanti bakal gue jawab. Lu tinggal tulis aja di komentar di bawah. Terus juga buat teman-teman semua, ini yang penting, kalian bisa dengar konten gue ini nggak cuman lewat YouTube. Kalian bisa dengar konten gue tuh bisa lewat Spotify. Lu tinggal ketik aja Caping Channel di Spotify, bakal muncul. Di Apple Podcast juga bakal muncul. Di beberapa platform tentang podcast itu ada Caping Channel. Lu tinggal ketik aja Caping Channel. Jadi banyak kemudahan yang lu bisa dengar podcast. Tergantung selera. Kalau lu suka podcast, lu suka bener-bener informasi, lu senang namanya wawasan yang lebih luas, silakan lu bisa follow aja Caping Channel di Spotify. Lu bisa juga subscribe di YouTube-nya juga Caping Channel. Itu aja sih yang gue bilang. Tetap jaga kesehatan, stay healthy, cuci tangan terus, social distancing tetap dijaga, pakai masker ya kalau untuk keluar rumah. Karena semoga corona ini bisa cepat hilang dari Indonesia ini. Indonesia jadi kembali pulih lagi, benar-benar normal. Kita maksudnya udah gak ingat lagi namanya corona itu seperti apa. Itu yang gue harapin semuanya. Oke, bye semuanya.